speedboat yang kami tumpangi berdua terbalik. Masa dia hilang di telan badai ombak. Kok bisa gitu, Mas? Kenapa bisa gitu? Tenang, Bu. Kami berusaha untuk mencarinya. Maksud Bapak, suami saya masih bisa ditemukan? Yang menjadi kekhawatiran kami, Pak Arya tidak menggunakan pelampung di saat kejadian. Tadi ada tamu, Non. Pas tamunya pulang, Ibu tuh tiba-tiba langsung menangis dan tertawa sendiri, Non. Kayak orang tertekan. Terus kami bakal tinggal di mana? Yang biayain hidup kami siapa? Mama kamu bilang, dia sudah menyiapkan tempat tinggal buat kalian. Tapi kamu jangan khawatir, Olga. Mama kamu kan masih kerja dan masih mendapat penghasilan. Saya Sonya, istri simpanan suami ibu, Pak Arya Dinata. Dan si pembawa surat ini adalah anak saya dari Pak Arya yang bernama Citra Dinmaswara. Kamu sepantasnya tidak melukai hati mama kamu seperti itu. Apa urusan lo? Emang lo siapa? Kalau kamu masih berminat, saya akan tunjukin kamar kamu. Lo tuh bukan adik gue, jadi nggak usah manggil-manggil gue kakak. Dan inget ya, nyokap gue tuh bukan nyokap lo. Nyokap lo tuh cuma perempuan yang dibayar sama bokap gue buat dapet anak. Ngerti nggak? Ampun, Kak. Mama sendiri kayak gini apa namanya kalau bukan stres karena kenyataan? Terus apa salahnya aku mau nginep tempat teman-teman aku? Daripada di sini aku stres. Sayang, tapi mereka kan cuma temen, nggak? Sedangkan keluarga kamu ya yang ada di sini. Iya kan? Iya kan, nggak? Jadi lo mau ngebela Olga juga karena lo ada feeling kan sama dia? Ya, itu gua akuin, Nak. Tapi lo harus tahu kalau setiap manusia itu mempunyai sisi baik. Dan lu nggak seharusnya meninggalkan dia pada saat dia membutuhkan pertolongan lu dong. Ya gue tahu, Wak. Dan gue juga mau kok nolongin dia. Kalau cuma bayarin dia ngekos aja gue nggak apa-apa. Tapi masalahnya kalau gue harus nampung dia kelamaan di rumah gue nggak mungkin kan, Wak? Oh, persoalannya dia nggak mau tinggal sama ibunya di rumah situ. Katanya Hilda sih gitu. Wah, udah dong. Ngapain sih lo pusing-pusing mikirin dia? Pacaran itu kan harus bikin lo senang, bukan susah. Lu salah, Nak. Gua bukan pengen jadi pacarnya aja. Tapi gue juga pengen jadi cintanya dia yang mengerti dan menerima semua kondisinya. Ya, whatever deh, Wak. Yuk, ah. Ayo, makan. Kak Tio yang masak semua ini. Bukan Kak Tio yang masak, tapi Ibu sama Santi. Tadi mereka bangun pagi-pagi masak untuk kita. Nanti kalian semua juga dapat giliran ya. Giliran aku nanti sama kamu dan Mbak Olga. Anak kita. Ada yang bisa dibantu, Dek? Gak usah Mbak. Mbak suruh Olga aja menuangkan minum untuk anak-anak. Enggak. Olga, tuangin minuman. Hah? Tuangin minuman. Olga. Hati-hati dong, Mbak. Nanti becek, nanti ada yang terpleset loh. Cerewet lo nih aja, lo lakuin sendiri nih. Jadwal aku kan hari Senin sama hari Sabtu. Jadi sekarang aku yang jadi bos. Bos gembel. Ketawa lagi, pada mikir dong. Bener, Kak. Hari ini Desi memang jadi bos. Besok dia. Kakak sama Citra jadi koki buat kita. Bener kan, Kak Tio? Iya, kan jadwalnya udah Kak Tio buat. Kak, hari ini kan kakak jadwal mengepel. Bukan berarti gara-gara gue numpang di sini terus jadi pembantu ya. Gila lo semua. Kita semua di sini kebagian tugas yang sama. Kebetulan aja kamu sama Santi paling besar. Jadi tugas kamu lebih banyak. Ini udah bener-bener kelewatan. Assalamualaikum. Lo ngomong apa sama anak-anak?
Aku cuma nemuin Hilda dan nyuruh kamu pulang nggak. Soalnya mama kamu lagi nggak sehat. Harusnya kamu nemenin dia. Udah gitu adik kamu nangis-nangis terus maleman. Dia bukan adik gue, jadi lo nggak perlu ngomong sama orang dia adik gue. Gak, apa salahnya sih ngakuin Citra sebagai adik kamu? Aku juga dulu gitu, gak. Mereka semua dulu bukan apa-apaku. Tapi setelah aku tinggal di sini, mereka semua aku anggap keluargaku. Itu urusan lo ya. Gue nggak berminat punya keluarga baru. Apalagi cuma anak gembel yang nggak jelas asal-usulnya dari mana. Ya ampun, gak. Kamu tuh bener-bener sombong ya. Harusnya kamu tuh malu, gak, bersikap begini sama orang yang mau nolong kamu dan yang mau menerima kamu. Lo nggak usah khawatir. Gue akan bayar semua kebaikan orang di sini. Olga, makan yuk. Ayo makan. Males ah. Sebelum makan, jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Iya Kak Santi. Iya, Kak Santi. Makanan apaan ini? Ini udah standar 4 sehat 5 sempurna loh, Kak. Kalau mau makan daging, nanti hari Jumat. Giliran aku yang masak loh. Oh, enak tenan. Nggak jadi makan, Kak. Bisa sakit perut gue makan sampah kayak gini. Olga, kalau kamu nggak jadi makan, tolong piringnya kamu bawa ke tempat cucian ya. Kak. Apa? Lo mau nyuciin? Enggak, Kak. Cuma mau minta telurnya. Kan sayang kalau dibuang. Mubazir. Olga. Coba, sekarang kamu coba. Pencet yang kuat ya. Iya. Seperti yang Kak Tio ajarin tadi. Sini, yang di sebelah sini. Di sininya, Kak. Iya, coba. Tapi Yo, agak kurang dikit. tuh Kak Olga. Susah banget suruh datang. Olga, duduk. Nggak perlu. Gue nggak mau lama-lama di sini. Kak. Kakak bisa bersikap sopan sedikit nggak sih? Diem loh. Nggak usah ngajarin gue sopan santun ya. Gue nggak peduli. Kak, kalau kakak terus begini, pasti dicuekin sama anak-anak. Apa urusan lo? Olga, duduk. Oke. Langsung aja ke masalahnya. Apaan? Kamu sama Citra besok sudah mulai masuk sekolah lagi ya. Saya akan kasih uang bulanan sama kamu 300.000. Bisa dipergunakan untuk ongkos atau untuk keperluan sekolah lainnya. Kalau kamu bisa menabung, bisa untuk jajan kamu sendiri. Bentar. Berapa? 300.000? Cukup besar untuk anak-anak di sini. Tapi berhubung sekolah kamu cukup jauh, ya saya pikir nggak masalah lah. Hari gini, lo mau ngasih gue uang bulanan 300.000? Iya. Cuma ini yang bisa saya dan ibu kamu berikan. Gak bisa. Gue udah pernah bilang sama nyokap gue uang segitu tuh gak cukup buat gue. Mau naik apa gue ke sekolahan? Belum jajan, ke salon, clubbing. Pikir deh. Jatah bulanan kamu itu jauh lebih besar dari jatah bulanannya Santi. Tapi dengan uang segitu Santi masih bisa menabung. Lo nyamain gue sama Santi. Lo pikir uang segitu ada nilainya buat gue? Kalau gue mau, gue bisa dapetin uang jauh lebih banyak dari itu dalam waktu sebentar. Kamu yakin? Kenapa enggak? Gue tinggal pinjam sama temen-temen gue. Tadinya Citra pikir ibu galak seperti Kak Olga. Ternyata ibu baik. Tapi kenapa ibu baik sama Citra? Memang Citra itu kan bukan anak ibu. Tapi apa salahnya kalau kita baik sama sesama? Lagi pula Citra itu kan anaknya ayah Arya. Tapi memang benar, ayah Arya, ayah Citra. Kok kamu nggak yakin? Abis kalau ayah datang cuma ngasih uang ke mama, terus pergi lagi. Ngapain lo di situ? Keluar! Olga, Lagian mama ngapain bela-belain anak gembel ini? Olga, kamu apa-apaan sih? Citra, kamu main sama teman kamu dulu ya. Olga, kamu itu
nggak bisa membedain mana yang pantas dan nggak pantas untuk diomongin. Citra itu kan masih anak kecil. Aku ngomong kayak gitu supaya dia tuh tahu diri. Dan satu lagi mah, uang 300.000 tuh nggak akan cukup buat aku dan Mama tahu kan? Kenapa masih dipaksain sih? Kenapa nggak bisa? Anak yang lain juga bisa kok. Mestinya itu kamu sadar diri. Kita udah nggak seperti dulu lagi, Olga. Udah nggak bisa seenak-enaknya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kalau nggak ada uang, aku nggak sekolah. Nggak bisa, Olga. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan masa depan kamu kecuali diri kamu sendiri, Olga. Dan Mama akan sangat berdosa kalau membiarkan kamu hidup dalam kesia-siaan. Dengan uang segitu, Mama mau ngomongin masa depan sama aku. Apa yang bisa diraih dengan uang segitu, Mah? Jangan salahin aku kalau aku nggak bisa wujudin semua impian Mama. Karena Mama juga nggak menuhin kebutuhan aku untuk wujudin keinginan Mama itu. Enggak, aku minta kamu bersikap sopan sama Kak Tio. Apa? Gue nggak salah dengar. Lo mau ngedikitai gue? Kamu nggak pantas bersikap kayak gitu sama orang yang harusnya kamu hormati, gak? Kak Tio itu orang tua kami di sini. Dia panutan buat anak-anak yang pastinya akan sangat sakit hati kalau dia diperlakukan seperti itu. Lo mau ngancem gue? Lo lupa, video bugi lo ada di handphone gue. Cuma dengan satu tombol, gue bisa ngirim video itu ke semua orang. Jadi nasib lo di tangan gue. Ngerti lo? Cip, bersihin spray gue tuh. Jijik banget, bau. Iya kak, jangan mau cheat. Orang dia yang mau tidur, dia dong yang harus bersihin. Siapa yang ngomong sama lo, pincang? Aku nggak ngomong sama kakak, aku cuma ngomong sama Citra. Lo lawan gue. Olga, kenapa lagi sih kamu? Kamu tuh tega banget ya nyakitin anak kecil. Emang dianya aja nih yang cengeng. Kan gue udah bilang jangan ikut campur urusan gue. Kenapa lagi, Des? Itu mbak, Kak Olga nyuruh aku untuk bersihin tempat tidur. Tapi kata Desi, jangan. Tuh kan? Lo lihat tuh tempat tidur kayak kandang ayam. Wajar dong kalau gue minta bersihin. Tapi kan harus masing-masing. Orang dia yang mau tidur, dia dong yang harus bersihin. Gue bilang jangan ikut campur urusan gue. Olga, kamu tuh harus bersikap sopan ya sama mereka. Emang siapa mereka? Gue harus bersikap sopan sama mereka. Mereka emang bukan siapa-siapa kamu di sini, tapi kami di sini adalah keluarga yang harus saling menyayangi satu sama lainnya. Oh ya udah, kalau gitu lo tidur aja di kandang ayam lo ini. Gue masih punya teman-teman kok yang bisa ngasih gue tempat tinggal. Ya gak ada apa. Lo jemput gue ya. Bisa mati nih gue lama-lama di sini. Masa gue harus tidur di kandang ayam kayak gitu? Panas lagi. Ya, lo tuh tempatnya kan? Buruan ya. Aduh gak, gue gak bisa nih, kayak udah malam banget. Gue telepon Wita aja ya. Ya udah, lo suruh dia cepetan ya.
Olga, bangun. Ngapain kamu tidur di luar? Ayo masuk. Lo aja sana. Gue gak mau tidur di kandang ayam kayak gitu. Siapa bilang kandang ayam? Yang lain bisa tidur kok, nggak ada masalah. Mereka memang pantas tidur di situ. Kalau gue, kulit gue bisa alergi. Malah panas lagi. Gue mau tidur di tempat teman gue aja. Mana sih mereka jam segini belum datang lagi? Saya tidak akan mengizinkan kamu keluar malam. Apalagi menginap. Itu peraturannya. Emangnya ini penjara apa? Gue gak boleh kemana-mana? Iya. Mungkin kamu benar. Akan terasa seperti di penjara. Bagi orang-orang yang tidak disiplin seperti kamu. Emang gue pikirin? Woi, bukain dong! Budek semua, apa sih ini monyet banget. Woi, bukain dong! Min. Kalau gak kenapa tuh? Ah, bodoh. Biarin aja. Pasti dikunciin tuh sama Ketio. Habisnya belagu sih. Kalau masih gitu aja, mendingan kita kerjain aja lagi. Yang gua heran, Katia dapat dari mana sih? Ibunya stres, anaknya ngaco. Untung citranya manis ya. Nah, ketahuan. Naksir lo ya. Apaan sih? Emangnya dia kelas berapa? Nggak level, coy. Kalau gitu, lu mambanya aja deh. Gila lu ya, bisa mati kering gua digerogotin. Kerjanya ngomel terus, mana belagu lagi. Nah, yang kayak gitu tuh. Emang seharusnya kita kerjain. Ember, gue setuju tuh. Biar kapok dia. Tadi kamu ketiduran di luar. Dasar otak kotor lo. Lo mau ngapain gue? Jangan sembarang bicara kamu. Saya hanya mau mindahin kamu ke kamar. Gak usah munafik deh. Pakai ngeles lagi. Untung gue bangun. Kalau enggak gue udah dikerjain sama lo. Kurang ajar. Gak tau terima kasih kamu ya. Emang lo tuh punya niat jelek sama gue. Anak-anak di sini boleh lo tipu sama muka sopan lo. Tapi
Tapi gue, dari awal gue tau lah gak bener. Diam kamu. Otak kamu yang nggak beres. Sekarang terserah kamu. Mau tidur di luar kayak, mau di mana kayak, saya nggak peduli. Siapa juga yang mau diperhatiin sama lo? Dasar laki-laki brengsek. Keluar kamu. Keluar saya bilang. Keluar. Selamat malam. Da. Hilda. Hilda. Santai aja, santai. Santai. Gak usah munafik lo. Lo juga udah biasa kan? Lo teriak lo gue habisin. Gak maaf gak? Abang gue mabok. Gue mau pulang. Gak, biar gue angkat gak? Keluarga gue emang brengsek gak? Si Reno tuh udah berkali-kali masuk panti rehabilitasi. Dia harusnya masuk penjara, bukan masuk rehabilitasi. Kita emang kurang perhatian gak? Nyokap gue udah kayak cewek gak bener. Sekarang dia pacaran sama teman sekantornya. Semenjak bokap gue meninggal, keluarga gue jadi berantakan. Seharusnya lo nggak malu dengan keadaan lo yang sekarang. Karena keadaan gue jauh lebih buruk daripada keadaan lo, gak? Seenggak-enggaknya nyokap lo tuh nggak pernah ngebuat lo malu. Nyokap lo tuh nggak pernah ngebuat hari-hari lo tuh serasa di neraka. Sekali lagi gue minta maaf ya, gak? Lo sahabat gue, gak? Sahabat gue. Kamu mau gaul gak? Tapi aku takut. Udah bangunin aja. Kak Olga, bangun Kak, udah subuh. Kak. Sialan banget sih lo, gue lagi tidur juga. Hari ini kan jadwal piket masak kita, Kak Olga. Woi, berisik, gue bilang jangan bangunin gue tidur. Tapi Kak, hari ini kan jadwal piket kita masak. Rese banget sih lo, berani lo ngelawan gue? Berani lo ngejawab gue? Berani sama gue? Hah? Kita cuma mau ngasih tahu Kak, kita nggak mau ngelawan Kakak. Cengis lagi, cengeng banget sih lo. Olga? Olga, kamu kok tega sih nyakitin anak kecil? Biarin aja, dia terus dikasih pelajaran. Minggir lo, gue belum selesai. Olga, harusnya kamu malu gak? Citra kan udah berniat baik mau ngingetin kamu kalau hari ini kamu ada piket masak. Nggak usah jadi pahlawan deh lo. Suka-suka gue mau ngapain dia. Lagian siapa juga yang peduli piket masak? Lo pikir gue pembantu apa? Kalau kamu mau tinggal di sini, harusnya kamu ngikutin semua peraturan yang ada di sini gak? Dimanapun kamu tinggal pasti ada peraturan dan kewajibannya. Banyak ngomong lo. Ya udah, kamu jangan nangis lagi ya.
Biar Mbak aja yang bantu kalian masak. Makasih ya, Mbak. Cari muka sama anak kecil. Mbak, boleh nggak aku bawa nasi goreng buat bekalku di sekolah? Boleh. Soalnya uang jajanku aku mau tabung. Bagus dong. Kalau uang tabunganmu udah banyak, emang kamu mau beli apa? Aku mau beliin Denny Crayon yang bisa berubah jadi cat air. Kan lukisannya bagus-bagus semua. Wah, bagus tuh. Kamu baik juga ya? Minggir. Citra, kamu baik banget sih. Beda jauh sama kakak kamu. Jangan bilang kalau Olga itu kakaknya. Ntar kalau Olga denger bisa ngamuk loh. Alah, harusnya dia bangga. Citra kan sudah nganggap dia kakak. Kalau aku sih punya kakak gitu, amit-amit deh. Iya, Cit. Kegeeran banget sih dia. Apa sih yang dia banggain dari dirinya? Baik atau buruknya dia kan tetap kakak aku. Lagi pula, aku sih pengennya dia baik. Tapi kalau Tuhan belum ngasih dia petunjuk, aku cuma bisa berdoa. Lih, ngapain kamu doain dia? Semua anak di sini malas sekali punya kakak kayak gitu. Iya, mudah-mudahan aja doa kamu terkabul. Kakakmu bisa lebih baik lagi deh. Maaf deh, kalau selama ini Olga udah bikin kalian sebal. Iya, mudah-mudahan doa Citra terkabul dan kakakmu bisa lebih baik lagi, ya? Amin. Amin. Oke, itu bisa udah datang. Ribet loh. Loh, Gak? Kamu kok belum berangkat juga? Nanti terlambat loh. Aduh, Ma, lihat tuh busnya tuh penuh semua. Males banget. Ya, namanya juga bis, ya pasti penuh lah. Udah deh, kamu naik aja bis berikutnya. Kalau kamu mau naik bis yang kosong, ya dari terminal dong. Ah, udah. Aku mau naik taksi aja. Taksi! Gak, Itu tuh bisnya udah datang, Kak. Olga, kamu tahu nggak? Ongkos taksi itu sama dengan uang jajan kamu selama seminggu. Ah, bodoh, aku mau naik taksi. Ayo naik bis. Apa sih, Ma? Ayo naik bis, ayo. Naik. Ayo naik. Naik, Olga. Bau banget lagi nih. Ngapain sih dekat-dekat gue? Gendut! Ketek lo bawa comberan tuh. Sana jauh-jauh. Enak aja lu ngomong. Badan Eka habis luluran tahu. Kalau lu mau tahu, Kebo mana ada yang luluran. Bau lo sana. jangan sok cakepan lu ye. Nggak pernah diajarin sopan santun kali sama orang tua lu. Bau. Sembarangan lu ye. Eka habis dari salon tahu. Salon apa? Salon anjing. Sana lo. Diem gak lo? Lapar. Daripada lo nangis kayak gini, mending lo minta-minta sono. Jadi duit bisa untuk jajan lo. Dek, kamu lapar? Nih, makan bekal aku. Nanti tempatnya aku ambil sepulang sekolah, ya? Makasih ya, Kak. Sama-sama. Ayo, Cit. Duh,
Jam berapa sekarang? Sudah telat, tidak boleh masuk lagi. Berisik. Apa-apaan nih? Kalian kan tahu peraturan di sekolah ini. Setiap siswa yang terlambat tidak boleh masuk lagi. Ini ambil uang kau. Basi lo ini kan udah gua kasih. Sekarang peraturannya lain. Kami tidak mau murid-murid kurang ajar melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Seperti sama Pak Ujo kemarin. Alah, bilang aja duitnya kurang. Nggak bisa pokoknya. Bim! Bim! Sini buruan. Olga. Bim! Iya, Kak. Oh my God, Olga. Aku pikir kamu nggak mau di sekolah di sini lagi. Berisik lo, mana dompet lo? Dompet. Udah, buruan cepetan. Loh, kok ada foto gue? Nggak apa-apa kan, Kak? Udah nih, gue masuk. Apa-apaan? Nggak bisa. Sekarang kamu masuk, cepat. Masuk, cepat. Sekarang kamu boleh pulang. Gue udah ulangan nih. Iya Pak, tolong ya Pak ya. Saya janji nggak akan telat lagi. Ini karena Santi kamu boleh masuk, tapi ini peringatan terakhir buat kamu. Ayo masuk. Terima kasih ya Pak. Yaudah. Olga, kok telat sih gak? Udah deh, gak perlu basa-basi. Gila ya, gue tungguin dari malam sampai pagi gak ada yang jemput gue. Sorry gak, gue lupa. Alasan. Kenapa sih lo semua jadi jahat sama gue? Nggak gitu gak, maksudnya sumpah nggak gitu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udahlah, Gal, lo jangan ngambekan kayak gitulah. Lagian kalau Dina nggak ketiduran, Dina tuh pasti nelfon Hilda. Nggak mungkin kan Dina sadis itu. Ya nggak, Din? Tapi gue nggak yakin deh kalau lo tuh sekarang udah bener-bener susah. Ya, semiskin-miskinnya lo masih bisa kan bayarin kita makan. Ya bisa lah. Tapi hari ini lo aja yang bayar. Wah, kemarin kan udah gue. Ya kan, Wit? Udah sih, sekarang lo aja ya, terus besok Wita. Lo aja deh, Dak. Yaudah, nggak usah udah proper, biar gue aja. Gue yakin emang nggak gampang ngejalanin hidup yang baru lo kenal. Tapi ya itulah kehidupan nggak. Kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Lo tuh tiap ketemu gue kayaknya ceramah mulu. Gue kan cuma pengen kalau lo bisa nerima keadaan ini apa adanya gak. Dan itu nunjukin kalau gue peduli sama lo. Kalau lo peduli sama gue, harusnya lo buktiin gak cuma di omongan dong, di perbuatan juga. Maksud lo? Lo mau nerima gue sebagai soulmate lo? Lo serius mau gue jadi soulmate lo? Swear gak? Dengan seluruh raga gue, jiwa gue rela ngelakuin apa aja buat lo. Asalkan lo mau nerima gue. Serius. Basi, tau gak sih? Rayon kayak gitu udah gak mempan lagi buat gue. Bener gak? Gue gak bohong. Terserah lo deh. Asal lo mau terima gue. Oke, gue mau terima. Tapi dengan banyak syarat. Dan lo harus penuhin semua itu. Lo harus nurutin semua yang gue mau. Lo harus antar jemput gue tiap hari. Lo harus beliin gue makanan. Lo harus beliin gue baju. Pokoknya lo harus nurutin semua yang gue mau. Gimana? Serah. Oke, gue terima. Halo? Olga, nanti sehabis kamu pulang sekolah, kamu langsung pulang ya. Ada yang saya mau bicarakan sama kamu. Emang kenapa? Nanti di rumah aja. Ini soal ibu kamu. Gue sosok dramatisir ya. Pulang sekolah gue mau jalan dulu. Saya serius.
biar aku yang buatin. Oh, iya. Makasih ya. Emang tamunya siapa, Kak? Teman mamanya Olga. Yaudah, kakak ke depan dulu ya. Kak, Iya. aku boleh ngomong nggak? Soal apa, San? Aku sama anak-anak lainnya ngerasa kakak cuma merhatiin dia sejak dia datang. Dikit-dikit Olga, apa-apa Olga. San, kalian semua sama kok. Gak ada yang kakak beda-bedain. Tapi memang sekarang ini Olga lagi butuh perhatian yang lebih. Kenapa bisa lebih? Ya, karena kepribadiannya belum stabil. Dia masih butuh pengawasan. Iya, tapi kan bukan berarti dia harus diistimewakan. Apa aku harus niru sifat yang jelek supaya kakak bisa lebih perhatian? Kalau sifatnya itu kamu tiru, dan itu nggak ada untungnya bagi kamu, dan malah merugikan kamu sendiri, buat apa kamu tiru? Ya kan? Senyum dong. Yaudah, kakak tunggu di depan ya. Saya juga bukannya nggak prihatin melihat dia. Tapi biar bagaimanapun juga, itu sudah menjadi keputusan Bapak. Iya, saya mengerti, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan tidak membuat saya tambah sulit. Ya ini memang riskan buat kamu. Tapi dia mesti ditolong. Kalau begitu saya permisi dulu. Baik, Pak. Saya akan coba bicarakan sama dia. Tolong Bapak tanyakan juga apa yang Mbak Astari butuhkan di sana. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Saya kan udah bilang, kalau pulang sekolah langsung pulang. Kan gue udah bilang pulang sekolah gue mau jalan. Dengar ya, barusan aja saya terima tamu dari kantor mama kamu. Katanya mama kamu stres. Saat disuruh pulang malah ngamuk. Jadi mereka terpaksa membawanya ke rumah sakit jiwa. Apa? Rumah sakit jiwa? Iya, mereka terpaksa membawanya ke rumah sakit jiwa. Nggak mungkin. Nggak, nyokap gue nggak gila. Dia emang stres karena ditinggal bokap gue, tapi dia nggak gila. Olga, saya juga berharap demikian. Tapi kenyataan memang kayak gini. Mama kamu itu lagi depresi berat, ditambah lagi dengan kelakuan kamu. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Lo udah nuduh gue jadi penyebab kematian bokap gue, sekarang nyokap gue. Lo pikir gue gak sayang sama mereka? Hah? Lo pikir gue ini apa? Olga, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyalahkan kamu atas semua kejadian ini. Tapi kamu juga harus sadar, mama kamu sedang menghadapi masalah yang besar. Dia tidak sanggup menerima kenyataan kalau dia hidup tanpa papa kamu. Kamu harus sadar itu. Enggak. Olga. Ini gak adil. Kenapa harus gue? Gak adil. Olga. Oh ya gak adil.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.